Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber. Yang kami hormati segenap panitia beserta peserta sosialisasi yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 14 Mei tahun 2024 dalam acara sosialisasi sertifikasi TKDNIK dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Agar di dalam pelaksanaan sosialisasi ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Selanjutnya, laporan panitia pelaksana kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Perindustrian. Yang kami hormati Ibu Astuti SE, dipersilakan. Terima kasih. Mohon izin kami akan menyampaikan laporan panitia pelaksana kegiatan sosialisasi fasilitasi tingkat komponen dalam negeri industri kecil tahun anggaran 2024 Selasa tanggal 14 Mei tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu panitia dan peserta sosialisasi yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara kegiatan sosialisasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri industri kecil atau TKDNIK dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun juga. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kegiatan sosialisasi TKDNIK tahun anggaran 2024 perlu kami laporkan hal-hal sebagai berikut. Romawi 1, dasar pelaksanaan. 1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali nomor 15 tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024, Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2022 nomor 15, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali nomor 311.
Nomor 2, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2023 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2024, Berita Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2023 Nomor 65. 3. Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor 530 Tahun 2024 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan sosialisasi fasilitasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri industri kecil tahun anggaran 2024. Romawi 2, maksud dan tujuan. Sebagai alat dalam menentukan pemenang ataupun evaluasi harga untuk mengetahui secara pasti hasil produksi dalam negeri yang akan digunakan, mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dalam negeri. Adapun tujuan memiliki sertifikasi TKDN antara lain: 1. Setelah memiliki sertifikasi TKDN, peserta dapat mengembangkan usahanya untuk lebih maju lagi dan dapat bersaing di era modern saat ini. Kedua, memberikan peluang baru dan dapat meningkatkan lebih banyak lapangan pekerjaan di masyarakat sekitarnya. Romawi 3, waktu dan tempat. Hari Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, pukul 8 sampai dengan selesai, tempat di Hotel Azima. Romawi 4, instruktur dan materi pada hari ini. Yang 1, instruktur ataupun narasumber yang mendukung terlaksananya kegiatan ini berasal dari 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Kedua, dari BPRBKK Boyolali. Ketiga, Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Kedua, materi yang akan disampaikan adalah yang pertama, pentingnya tingkat komponen dalam negeri. Kedua, akses permodalan usaha. 3. Kebijakan TKDN. 4. Teknis syarat dan prosedur pengajuan TKDN. Romawi 5, peserta dan fasilitasi. Peserta keseluruhan sebanyak 125 pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi TKDN dengan fasilitas yang diberikan antara lain kaos konsumsi dan uang transport sesuai ketentuan yang berlaku. Romawi 6, pembiayaan. Kegiatan ini didanai dari anggaran dana alokasi khusus tahun anggaran 2024 TAK non-fisik. Demikian laporan ini kami sampaikan. Mohon dengan hormat kepada Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali untuk memberikan sambutan dan membuka secara resmi kegiatan ini. Selanjutnya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Disdakprin Kabupaten Boyolali. Yang terhormat Ibu Insinyur Indah Laksari, dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan menghormati seluruh peserta sosialisasi fasilitasi TKDN IKA IKM di Kabupaten Boyolali, semuanya sehat sedoyo nih Bapak Ibu. Sehat. Pasti alhamdulillah semua kami sehat sedoyo. Yang kami hormati teman-teman kami, baik itu Bukapit maupun seluruh panitia yang telah menyiapkan segala sesuatunya untuk terselenggaranya acara pada hari ini. Nyuwun pangapunten sebelum kami ngatur, perkenankanlah ini kami memohonkan izin terlebih dahulu Bapak Kepala Dinas
ini tidak bisa membuka acara pada hari ini karena kebetulan hari ini di dinas kami banyak sekali agenda acaranya dan terpaksa ini tidak ada rentan akar pun jadi mewakilkan pada saya untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu panjenengan seduluripun. Ini kami akan membacakan sambutan beliau. Ini sebetulnya ini kita juga menantikan dari teman-teman kita pelaku IKM yang belum hadir. Kalau tadi dilaporkan oleh panitia bahwa hari ini yang kita undang itu sejumlah 125 orang. Matur nuwun yang sudah dari pagi ya tadi ya ramai. Wah, jam 6 Pak. Jam 6. Pangapunten tadi saya Atus. matur. Kami tadi sebetulnya juga ada rapat. Oh. Kami mohon izin juga tadi untuk melayu mengejar waktu ke sini. Perjalanannya juga tadi lancar, cukup tidak nyampe 30 menit. Untunglah kami juga bisa sampai di sini. Pangapunten saestu sehingga acara yang sedianya dibuka sesuai jadwal itu jam 9 tepat, ya. Namun karena sesuatu dan lain hal, pangapunten harus mau. Pangapunten saestu nggih, Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum. Ini sambutan beliau nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kasih penyertaannya kita semuanya diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa bertemu dalam rangka untuk kita semuanya mengikuti kegiatan sosialisasi sertifikasi TKDN bagi pelaku IKM di Boyolali dan Jawa. Ya. Tadi sudah banyak dilaporkan oleh panitia bahwa hari ini selama 1 hari penuh panjenengan akan mengikuti kegiatan ini. Siap sedoyo nggih? Siap. Kami tidak asing dengan Bapak Ibu semuanya karena di dinas kami itu sudah seringkali melakukan pelatihan Saya wong anyar. beberapa jenis nggih. Yun pangapunten kula mboten hafal dengan nama-nama Bapak Ibu semuanya, namun wajah-wajahnya itu tidak asing bagi pemain ramai, Pak. teman-teman. Sehingga ini mungkin yang kesekian kalinya kita bertemu kembali nggih. Bisa. Bapak-bapak sedaya. Nggih, Bu. Matur nuwun. Minta masuk ke YouTube saya. Pak nggih mboten panjenengan mboten bosen-bosen toh nih kok dipanggil terus mengikuti pelatihan. Karena ini saya rasa ini yang penting. Ini karena apa ya? Keterbatasan personil juga ini tidak semuanya kan bisa kita undang. Dan terus ini yang untuk kegiatan ini hanya 125 peserta. Sehingga tolong ini untuk kesempatan yang baik ini panjenengan bisa memanfaatkan, baik itu mungkin untuk hari ini kita melakukan sosialisasi dengan kita nanti menghadirkan beberapa narasumber yang betek-betek itu untuk memberi pencerahan kepada kita dan khususnya kepada panjenengan sedoyo betapa pentingnya sertifikat TKDN. Ini kita nanti juga undang hadir narasumber yang berkompeten ini nanti dari Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Yang nanti akan mendampingi panjenengan tidak hanya hari ini nanti, namun sampai dengan nanti terbitnya sertifikasi TKDN. Siap Bapak Ibu? Siap. Nanti kan ada SOP-nya, prosedur persyaratan apa saja yang harus panjenengan siapkan lengkapi untuk bisa nanti muncul sertifikat TKDN ini. Bahwa itu diwajibkan perusahaan atau lembaga yang menggunakan produk dalam negeri itu harus memiliki sertifikat TKDN sehingga nanti kita mampu bersaing di pasar gitu ya. Sehingga nanti menurut saestu manfaatkan waktu yang sehari ini hanya kita nanti hari ini biasanya itu kan beberapa hari nih kita pelatihan yang e-commerce terus
beberapa kali kita melakukan pelatihan beberapa jenis itu kan kita juga diketok tularkan kepada rekan-rekan panjenengan, dan kita berharap mungkin ini nanti kalau tahun ini kita keterbatasan anggaran hanya beberapa personil yang kita usulkan untuk pendampingan sertifikasi TKDN, harapan kita tahun depan itu juga masih ada keberlanjutannya, baik itu mungkin sertifikasi TKDN. Kalau yang halal ini Bapak Ibu selamat mengikuti kegiatan ini, dan kami berdoa semoga panjenengan semuanya diparingi sehat walafiat. Amin. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu guys, para peserta nih. Coffee break. Oh ya, coffee break guys. Yo. Coffee break sih guys. Coffee break lah. Coffee break. Mas Yosi. Kopi dulu mas, silakan mas. Coffee break. Acaranya jauh sekali, yang satu sore tadi waktu pesan sama kemarin sekarang indoor. Ayo mbak, kopi break dulu mbak. Oke, sama-sama. Oke Pak. Pak siapa Pak? Heru. Pak Heru. Dari boleh upload Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya mohon maaf Pak Ali dan teman-teman, harusnya jadwalnya di sesi pertama karena terjadi miskomunikasi di saya, jadi saya terletak. Mencapai jumlahnya berapa Pak Ali? 125. Panjenengan sudah dikelompok-kelompokkan IKM apa saja? Belum. Kalau yang tekstil ada? Tekstil ada. Terus makanan? Pengolahan makanan ada ya? Nah, ya makanan minuman. Terus yang lain manufaktur mungkin ada yang bikin mungkin mesin-mesin terpadu teknologi tepat guna. Ada? Oke. Hari ini saya ditugaskan oleh teman-teman dari Boyolali untuk menyampaikan materi terkait dengan pentingnya tingkat komponen dalam negeri, dan nanti coba kita lanjutkan dengan tata cara pendaftarannya melalui SINAS atau Sistem Informasi Industri Nasional. Ini materi yang sebelumnya tadi tentang apa ini? Apa ya? Istilahnya ya dibilang hutang itu mungkin berkembangnya juga tidak secepat kalau panjenengan nanti punya tambahan modal dari perbankan. Oke, sebelum saya mulai ke materi saya, perkenalkan dulu. Tadi saya sudah diperkenalkan belum ya? Nama saya Sigit Adibrata. Ada yang mau nomor HP-nya? Kalau nanti mau konsultasi? Ya boleh. Nomor HP saya di 081 Ya. 22 640 9897. Sigit saya 081 22 640 9897. Sigit Adibrata. Saya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Di sana saya menjadi fungsional pembina industri ahli madya. Jadi kalau di pemerintahan itu ada jalur struktural, pejabat-pejabat struktural, dan ada juga jalur fungsional. Saya
memutuskan tahun kemarin 2023 masuk ke jalur fungsional. Jadi sebelumnya saya pernah menjadi kepala seksi industri elektronika dan telematika, pernah juga menjadi kepala balai industri produk tekstil dan alas kaki, pernah juga menjadi sekretaris dinas, dan terakhir sebelum menjadi fungsional saya kabid industri agro. Jadi saya bisa ketemu panjenengan semua, bisa share pengalaman, bisa share informasi yang moga-moga bisa bermanfaat bagi panjenengan. Oke, yang pertama, Bapak Ibu pernah dengar, pernah perso terkait dengan pertumbuhan ekonomi? Nah, Ada yang tahu? Ya, nggak apa-apa. Ini sekedar informasi saja. Padahal Bapak Ibu terlibat di dalamnya, karena Bapak Ibu adalah pelaku usaha. Jadi kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, sebagai contoh di Jawa Tengah, saat ini kita tumbuh, bukan saat ini, sampai dengan akhir tahun 2023 atau triwulan 4, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sebesar 4,49%. Pertumbuhan ekonomi ini tentunya didorong oleh beberapa sektor. Salah satunya adalah sektor industri. Ada sektor industri, ada sektor pertanian, ada sektor perdagangan, sektor jasa konstruksi, pendidikan, dan yang lain-lain. Yang paling besar memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan adalah sektor industri. Industri pengolahan. Di dalam industri pengolahan ada pengusaha industri besar, ada juga IKM, ada juga UMKM. Nah, ini yang mau saya sampaikan, panjenengan berperan sebenarnya kan? Panjenengan berperan. Kalau usaha panjenengan semakin maju, usaha panjenengan berkembang, tentu panjenengan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, walaupun mungkin kecil. Karena memang pertumbuhan ekonomi ini dihitung dari semua transaksi. Tadi industri adalah sektor yang memberikan pertumbuhan yang paling, memberikan kontribusi yang paling besar. Kalau tidak salah sekitar 34%. Makanan minuman ada yang dari tekstil dan produk tekstil, ada yang dari furniture. Nah, ini nanti bisa kita lihat. Jadi kalau kita mau mengetahui berapa besar atau berapa yang paling memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri yang nantinya bisa memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi, tentu industri yang paling besar di Jawa Tengah saat ini adalah industri makanan minuman. Yang makanan minuman mana? Makanan minuman ya, banyak juga kan? Ya. Artinya apa? Di sini pun makanan minuman diberikan dominasi ya. Berapa besar kontribusi industri makanan dan minuman terhadap pertumbuhan industri? Saat ini sekitar 40%. Terus siapa yang memberikan dukungan terhadap industri makanan minuman ini? Industri makanan minuman ini kalau di Jawa Tengah ada sekitar 310.000 industri, mulai dari industri besar, industri kecil, industri menengah, hasil tembakau. Nanti kita ke TKDN. Ada yang bergerak di industri hasil tembakau, rokok? Oh, anaknya. Berarti ibu tapi berangkat ke sini sebagai makanan minuman. Oh ya, bagus. Industri rokok ini juga memberikan kontribusi yang cukup besar pada pertumbuhan industri. Ada yang perokok? Bagian jadi ini juga memberikan kontribusi sekitar 8-9%. Di
Jawa Tengah yang paling besar lagi adalah industri furniture atau permöbelan. Wah, ini Mas Ini Dedi. sekitar 7 Ya, sampai ini 8%. Sasabil. Di samping ada industri alat kesehatan, farmasi, dan obat-obatan, dan yang lain-lain. Itu saya ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu itu punya peran terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah melalui tahapan tadi, dari subsektor makanan minuman, setelah itu memberikan dukungan kepada sektor industri juga memberikan dukungan kepada kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu yang saat ini sebagai pelaku usaha. Selain pelaku usaha itu bisa memberikan kehidupan kepada Bapak Ibu juga memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini tepuk tangan dulu buat kita. Oke, sekarang kita coba ke berikutnya. Tadi share informasi, ini sekarang saya share terkait dengan pentingnya tingkat komponen dalam negeri. Ada yang menggunakan produk impor? Ada yang menggunakan produk impor untuk bahannya? Ada. Bahan adalah terkait dengan TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Makanya saya tanya, kalau panjenengan tidak terlalu menggunakan produk impor ya, itu akan lebih baik. Artinya ini arahnya Pak Jokowi sudah selesai ya, masa kampanyenya sudah selesai, berarti ini nggak apa-apa ya. Nggak, sebenarnya Pak Jokowi nggak ikut kampanye, tapi anaknya ikut, jadi tapi nggak masalah lah, sudah ditetapkan pemenangnya. Sekarang nomor 2 sudah proses persiapan untuk pelantikan. APBN, APBD itu totalnya sekitar hampir 2.900 triliun. Di dalamnya ada pengadaan sebesar tahun 2022 ya, saya bilang 2022 ini belum ada data 2022-2023. Di dalamnya ada proses pengadaan sebesar 400 triliun. Tetapi proses pengadaan ini banyak menggunakan barang impor. Yang menyebabkan apa? Menyebabkan industri di dalam negeri tidak mendapat kesempatan untuk bersaing. Ibu Perso, kira-kira yang dibeli apa, yang barang-barang impor? Ya, kalau proses pengadaan beras, di luar pengadaan berasnya melibatkan industri dalam negeri. Makanya ada namanya TKDN. Nanti dengan persyaratan tertentu yang memiliki TKDN minimal 25%. Jadi kalau ada industri yang mau membuat suatu barang dan barang itu dibutuhkan oleh pemerintah, dia harus mendapatkan sertifikat TKDN. Salah satunya menerangkan minimal 25% menggunakan barang impornya. Lanjut Mas. Apa sih yang dimaksud dengan produk dalam negeri? Produk dalam negeri adalah satu produk yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Artinya orang luar negeri pun bisa membuat produk dalam negeri selama itu dilakukan di dalam negeri. Ini adalah upaya pemerintah juga menarik investasi. Seluruh atau sebagian tenaga kerjanya dari dalam negeri, warga negara Indonesia. Yang ketiga, menggunakan seluruh baca ya Mas, dari dalam negeri atau sebagian atau seluruhnya dari dalam negeri. Ini adalah definisi produk dalam negeri. Dan produk dalam negeri ini upaya pemerintah yang saat ini dilakukan adalah mendorong industri besar, industri menengah, industri kecil untuk memproduksi barang-barang dalam negeri yang nantinya bisa dipasarkan ke pemerintah melalui proses pengadaan barang dan jasa. Akan mendapatkan sertifikat.
sertifikat ini sebagai pengakuan bahwa memang produk yang dibuat adalah produk dalam negeri. Oh, ngono. Lanjut Mas. Ini beberapa peraturan yang terkait dengan TKDN, penggunaan produk dalam negeri. Ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, ada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Yunto Nomor 12 Tahun 2001 tentang pengadaan dan barang dan jasa. Jadi proses pengadaan barang dan jasa sudah diatur bagaimana pemerintah bisa melibatkan industri dalam negeri. Oh, ya. Ini menggunakan tenaga di dalam negeri, tenaga Indonesia, bahannya juga sebagian dari Indonesia, kandungannya minimal 25%. Sertifikat ini akan sangat bermanfaat ketika nanti Bapak Ibu mendapatkan pasar dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah. Artinya apa? Ketika ada proses pengadaan barang dan jasa itu biasanya kalau nilainya besar ada namanya tender atau lelang. Itu salah satu persyaratannya harus ada sertifikat TKDN. Kalau orang-orang yang punya barang impor tentu dia nggak punya TKDN, nggak bisa mengikuti. Itu salah satu keuntungan kenapa industri tekstil kita dorong untuk bisa mendapatkan sertifikat TKDN. Sertifikat TKDN, lanjut Mas, bagaimana cara pengajuannya? Ini beberapa langkah yang harus dilakukan. Teman-teman bisa secara sederhana, ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan ketika pengen mengajukan sertifikat TKDN. Jadi industri bisa membuat barang produksi dalam negeri, diakui dengan sertifikat, nantinya bisa ikut kegiatan pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Itu langkah-langkahnya di sana. Jadi yang pertama adalah pendaftaran melalui akun SINAS. Jadi Bapak Ibu industri juga butuh namanya akun SINAS, Sistem Informasi Industri Nasional. Ini nanti banyak memberikan fasilitasi kepada teman-teman yang sudah mempunyai akun SINAS. Salah satu contohnya kemarin pada saat COVID ada yang mengalami fluktuasi atau penurunan dari usahanya pada saat COVID, itu diproses melalui SINAS. Jadi sekarang semua perizinan itu sangat mudah dengan sistem, tidak harus saling ketemu. Salah satunya tadi Yongki. Yang kedua, kita saat ini juga sedang menggerakkan bagaimana melakukan proses pendaftaran sertifikat TKDN melalui sistem aplikasi SINAS juga. Nanti kita coba sampaikan juga bagaimana masuk SINAS. Yang kedua adalah proses pendataan perusahaan. Apa yang dibutuhkan datanya? Yang pertama adalah data umum, alamat kantor, alamat pabrik, bidang usaha, dan perizinan. Ini biasa Bapak Ibu sudah punya. Yang berikutnya adalah proses pengajuan sertifikat TKDN. Jadi setelah kita buka SINAS nanti ada fitur terkait dengan pendaftaran TKDN. Data yang dibutuhkan sama, data umum, produk, dokumen, dan data dari OSS. Lanjut Mas. Oke, nah, ini cara login di SINAS. Jadi Bapak Ibu tinggal melakukan login http://sinas-kemenperin.go.id. Nanti muncul seperti ini. Setelah itu kalau Bapak mau melakukan registrasi, pilih registrasi. Nanti dari admin SINAS akan melakukan memberikan akun melalui email Bapak dan Ibu. Jadi dipersiapkan satu email, yang kedua dibuka aplikasi SINAS. Lanjut Mas.
Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Nanti kalau kita bicara tentang SIINAS, yang bisa masuk ke sana atau yang butuh akun SIINAS adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri. Kalau perdagangan tidak perlu. Lanjut, Mas. Industri. Nah, ini terkait dengan registrasi, nanti akan muncul seperti ini. Tadi nama perusahaannya apa, lokasinya di mana, terus lanjut. Ini cara-caranya secara cepat saja keluar untuk industri kecil. Jadi nanti diikuti tahapannya seperti itu, industri kecil sampai ada proses pendaftaran. Lanjut, Mas. Dan itu diperlukan karena ada pasar yang cukup besar melalui proses pengadaan barang dan jasa dari pemerintah. Caranya gimana? Caranya industri kecil kita bisa ikut proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah, tentunya yang sudah bisa atau sudah bisa mendapatkan sertifikat TKDN untuk produknya. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi Makan dulu bersama pengusaha ini guys. Ini Mas Dedi mulai furniture. Oh, makan Mas Dedi. Ya, bersama Mas ini pengusaha keripik baru. Temennya banyak ini. Pada makan semua. Ya. Oh. Full. Yang ber-TKDN minimal 25%, ini harga sudah diabaikan dari luar negeri. Kalau semua impor, walaupun harganya murah, tapi kalau untuk pengadaan jasa barang dan jasa pemerintah itu tidak bisa dipakai, harus pakai dalam negeri. Nah, inilah keuntungan kita ketika TKDN ini nanti sudah diterapkan secara 100% seperti itu. Jadi produk Bapak Ibu nanti tidak akan tergerus atau tergusur oleh produk-produk impor yang memang tidak ada TKDN-nya sama sekali. Oke, Mas. Kemudian ini dari kajian hasil simulasi BPS yang di atas ini 18 Februari 2022, substitusi impor 400 triliun ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,71%. Ya, jadi nilai impor yang misalnya angka 400 triliun itu bisa disubstitusi dengan barang-barang dari dalam negeri, itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,71%. Padahal pertumbuhan ekonomi tahunan ini berapa Bapak Ibu? Hanya berkisar di antara 4-5-6%. Kalau ini sudah substitusi 400 triliun, itu sudah ada kenaikan sebesar 1,71%. Lumayan besar kan Pak ya, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang berikutnya, belanja produk dalam negeri Rp1 itu bisa menghasilkan Rp2,2 terhadap perekonomian nasional. Ini yang hasil kajian peneliti ekonomi September 2022. Hitung-hitungannya saya nggak tahu ya, sama nih. Hitung-hitungannya kita nggak tahu, tapi datanya seperti itu. Oke, next Mas. Nah, ini Bapak Ibu perlu paham manfaat strategis TKDN, mendorong comparative advantage menuju competitive advantage. Ya, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif itu lebih kepada efisiensi penggunaan bahan, kemudian keunggulan kompetitif nanti terkait dengan persaingan harga. Bapak Ibu, kalau kita menggunakan produk dalam negeri, bahan baku, bahan mentahnya sudah dari dalam negeri semua, berarti sudah tidak ada impor bahan baku, kita pakai sendiri. Kalau di tempat saya Pak, di Kulon Progo dulu, Pak Bupati saya itu ada program bela beli Kulon Progo. Nah, ini bela beli Indonesia. Jadi mulai dari bahan baku, kita coba beli bahan baku dari Indonesia. Kemudian di industri hulu
industri hulu ini industri yang mungkin memproduksi bahan baku untuk industri berikutnya. Itu kalau semuanya juga dari dalam negeri, impor bahan mentahnya juga tidak ada. Kemudian di industri hilir, impor bahan setengah jadinya juga tidak ada. Artinya kita menggunakan dari kita untuk kita, apa ya? Dari kita untuk kita ya. Ya, seperti itu. Tapi ini sampai saat ini belum Pak, Bapak Ibu belum bisa 100% seperti itu. Artinya ya kita masih sebagian impor. Tapi arah ke depan pengennya pemerintah adalah seperti itu. Permesinan, pendapatan pajak naik, penyerapan tenaga kerja, menumbuhkan IKM, UMKM, menumbuhkan sektor ekonomi lainnya. Nah, kita terutama di menumbuhkan IKM atau UMKM. Okay. Next Mas. Ini pernyataan Pak Presiden pada saat beliau memberikan pengarahan di Forum Kadin Provinsi se-Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2022. Sangat lucu sekali, APBN yang kita kolek, APBN yang kita kumpulkan, pajak dari PNBP, dari royalti masuk ke APBN, kemudian keluar sebagai belanja pemerintah yang dibeli impor. Nah, duitnya Bapak Ibu semuanya dari pajak, dari retribusi. Berarti produknya adalah pakaian. Sesuai pesanan ini. Sudahkah dengan NPWP NIB? Sampun ya. Oke. Ada yang lain yang kira-kira terkait dengan konstruksi batu bata misalnya, apa Mbak? Oh, konsumsi apa Mbak? Catering. Oh, jamur. Kayaknya buat saya Mas nanti. Kegiatannya hari ini percepatan memberikan insentif sertifikasi TKDN. Bapak Ibu semuanya nanti gratis terkait dengan sertifikasi TKDN dengan catatan persyaratannya dipenuhi, dilengkapi. Nggak banyak Bapak Ibu kalau sudah punya NPWP NIB nanti tinggal menambahkan bukti pembelian bahan baku, kemudian bukti tenaga kerja, kemudian biaya overhead, kemudian biaya pengembangan. Nggak banyak. Asalkan Bapak Ibu mau berusaha, pasti akan bisa. Next Mas. Pakaian lumayan banyak. Yang lainnya no Mbak? Kosmetik. Oh, bikin nih Mbak. Bikin keren juga ya, kosmetik. Ada yang lainnya? Suplemen hewan kaki 2, kaki 4, semua ya. Oh, saya nanti bisa pesen Mas. Tas, segala macam tas bahannya pun imitasi. Ada kanvas, Oscar, oke, banyak ternyata. Ada tas, ada susu, sabun susu, ada panci dan lain-lain. Kemudian elektronika, alarm, ada tadi pakaian, makanan, minuman, kosmetik. Kemudian ada lagi penggilingan beras. Oh, KBL-nya industri Bu? Industri. Oh gitu, aman. Saya itu sambil mikir KBL-nya gitu. Industri penggilingan padi dan beras. Oke. Penyesuaian. Saya sudah ratu ayamnya kalau ada kata industrinya dulu. Enggak. Kemudian yang teks nanti ya, kayaknya resikonya menengah tinggi. Saya boleh lihat NIB pun yang pakaian pun ada. Menengah tinggi, sertifikat standar nanti belum terverifikasi, berarti nanti ada pekerjaan Mas Aji ya. Oh, emailnya juga nggak masuk. Ini
Indus, ibu mau pakai yang mana? Yang batik? Udah jadi, udah selesai. Oh, karena kalau yang aktivitas rumah pakaian ini KBLI kita yang bisa di TKBLIK itu yang KBLI 10 sampai 33 di depannya Bu. Kalau 14 bisa. Jadi Bapak Ibu cermati KBLI-nya di 2 digit pertama ini 10 sampai 33. Mana atau KBLI? 13 bisa. Tapi kalau di luar 10 sampai 33 itu tidak bisa. Harus nanti ya diubah dulu. Kalau 10 Diubah dulu. Oke, disesuaikan. Ya. Kalau ibu ini sebenarnya ya pakai yang batik bisa. Nanti 10 sampai 33. 10 kan masuk Bang. Masuk. Nah ini bisa ini. Industri pengolahan herbal masih bisa. Industri kerupuk bisa. Oh. Nah ini nggak bisa ini. Bisa. Ini masih bisa. Kerupuk, keripik. Oh, iya. Iya. Bisa. Oh. 13 bisa. 10, Iya. 7, 9, Ini bukan KBL, bukan kan 10 sampai 33. kan ibu. Boleh merubah. Lebih enak menambah ya Mas ya. Lebih enak menambah Bu. Oh, wis. Oh iya. Iya. Nambah. Nambah. Betul, Lanjut. nanti ditambahkan Bu. Ando alit. Pokoknya harus KBL-nya 10 sampai 33. Di luar itu terpaksa harus menambah. Oke. 10 sampai 33 tadi. Ngeten Pak. Jadi Tinggal kita lihat nanti lampirannya. Mintanya di MPP, Iya. di Mall Pelayanan Publik Kan KBLI-nya kan di Boyolali. Ya kayak nanti. Verifikasi akan dibongkar. Iya karena nanti kalau konveksi termasuk ya menengah tinggi harus diverifikasi SN-nya juga ya. Ya. Oke. 14. Jadi belum itu Bu, nanti kita perlu diskusi lebih lanjut. Oke. 1411 industri pakaian janji. Ya, menengah tinggi sertifikat belum terverifikasi. Ini perlu diverifikasi Pak. Nanti dengan teman-teman di dinas akan diarahkan. Ya. Oke. 10. Ada tulisan industrinya kan Pak? Karena 10 kan ya? Ada. Ya. Bisa Pak? Woi, Bisa. aman Pak, aman. Ya sama ya. Aman Pak, aman Pak. Lupa apa Pak? Boklet. Lupa Pak. Bisa Pak? Aman. 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 Roti dan kue bisa. Tapi yang ini sama ini nggak bisa. Ibu punya kan yang ini tetap ada kan produknya? Oh ya, nanti yang didaftarkan yang ini Bu ya. 2 ini. Tingkat risikonya nggak bisa Bu. Ini 2 di pertama ini loh Bu, 4795. Padahal kan batasannya adalah 10 sampai 33. Nomor KBL. Ya. Pendaftaran nanti dulu. TKD. Verifikasi TKDN. 25 sampai dengan kurang dari 40%. Ya. Ini wajib. Jika barang dimaksud adalah barang wajib, maka yang boleh dibeli adalah PDN yang memiliki nilai TKDN minimal 25%. Kemudian yang TKDN kurang dari 25%, PDN non TKDN ini belum wajib dibeli. Dengan produk impor ini pilihan terakhir. Kalau ini memang tidak ada barangnya, ya nggak apa-apa beli impor. Next Mas. Nah, itu jika Bapak sudah punya TKDN di atas 25%, Bapak Ibu dapat preferensi harga. Contoh misalnya ikut tender pemerintah, ada pengadaan alat-alat data misalnya laptop gitu ya. Bapak Ibu punya TKDN lebih dari 25%. Bapak Ibu itu menawarkan misalnya satu paket laptop harganya misalnya 100 juta. Tapi dapat Bapak Ibu karena TKDN-nya lebih dari 25%, dapat preferensi harga. Penawaran Bapak Ibu itu bisa dianggap misalnya preferensi harganya dapat 5%, 95 juta. Dianggap 95 juta. Sehingga mungkin bisa jadi mengalahkan penawaran-penawaran yang lainnya yang di atas 95 juta. Tapi nanti Bapak akan dibayar 100 juta oleh pemerintah. Penawaran dianggap 95 juta, rendah, lebih rendah. Tapi nanti Bapak akan dibayar, Bapak Ibu akan dibayar 100 juta sesuai dengan berapa persen preferensi harganya.
seperti itu. Kalau Bapak Ibu ikut tender pemerintah. Tapi ini belum, mudah-mudahan ya sebagai pengetahuan Bapak Ibu manfaat dari TKDN salah satunya adalah next Mas. Nah, sebenarnya tadi yang saya bilang ini penghitungan TKDN baru mau masuk sekarang. Ya. Amanat pengaturan penghitungan TKDN. Ini pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 2018, ketentuan dan tata cara perhitungan TKDN sebagai pengadaan barang dan jasa pemerintah dan menjadi prioritas untuk dibeli serta mendapatkan preferensi harga. Tadi sudah banyak kita bahas ya, untuk tidak bisa ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian prioritas untuk dibeli dan mendapatkan preferensi harga. Nanti Bapak Ibu kalau sudah dapat sertifikat TKDN, Bapak Ibu masuk ke e-katalog, itu nanti Bapak Ibu bisa mencantumkan nilai TKDN Bapak Ibu sesuai dengan yang ada di sertifikatnya. Mungkin sudah ada ya yang masuk e-katalog, sudah ada belum Bapak Ibu? Belum ya? Oh belum. Berarti panjang nanti teman-teman dari dinas bisa juga nanti bantu masuk e-katalog seperti apa gitu ya. Oke, K itu industri kecil, di bawah kecil ada mikro, di atas kecil ada menengah dan besar. Yang menengah dan besar ini dicolek, nggak boleh ikut program ini. Menengah kok pengen yang gratisan itu ya. Menengah itu ya sudah, artinya sudah mampu ketika diminta untuk membayar. Tapi yang industri kecil, mikro ini masih dibolehkan. Nah ini di KBL, di NIB Bapak Ibu ini kan ada ya di sini. Ini harus berbasis risiko ya Bapak Ibu. Dilihat, kemudian skala usahanya. Tempat Bapak Ibu jangan-jangan ada yang industri menengah tempat usahanya. Enggak ya? Mikro semua ya, mikro kecil ya. Nah, NIB, NPWP sudah punya. Nanti Bapak Ibu masuk ke sini. Daftar atau registrasi akun SINAS. Perusahaan harus punya NIB ya. Kemudian input data perusahaan, mengisi data umum, mengisi alamat kantor, mengisi alamat pabrik. Ya, kadang alamat kantor dan alamat pabrik bisa jadi berbeda nih Bapak Ibu. Ya kan? Kantornya misalnya di pusat perbelanjaan, pabriknya mungkin di kampung kayak gitu ya. Nah ini diisi semuanya. Kemudian bidang usahanya apa, perizinannya NPWP gitu kan. Kemudian melakukan self assessment. Ini sebenarnya sebelum upload udah bisa dicoba dihitung-hitung sendiri. Kira-kira dokumen untuk bahan baku atau material utama ini sudah lengkap atau belum. Kemudian tenaga kerjanya ini sudah semuanya warga negara Indonesia atau belum. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti ketika mengisi data perusahaan itu ada di situ berapa jumlah tenaga kerja. Nah, nanti bukti KTP yang diupload seyogyanya sama. Jumlah tenaga kerjanya menjadi diisi 5, ya yang diupload KTP-nya 5. Jangan jumlah tenaga kerjanya 5. Banyak ini kasus sekarang saya sebagai verifikator juga yang diupload 5, data perusahaannya diisi jumlah tenaga kerja 5, yang diupload KTP-nya 20. Ada seperti itu. Ada yang isi di itu jumlah tenaga kerjanya 10, yang diupload KTP-nya cuma 1. Pemilik perusahaannya aja. Ada yang seperti itu. Nah, nanti disinkronkan Bapak Ibu ya. Diingat-ingat. Itu mungkin yang belum ikut sosialisasi kayak gini ya yang isi ya. Jadi tenaga kerjanya 10 ya upload KTP-nya 10. Jangan berbeda karena nanti akan menjadi pertanyaan verifikator ini beneran apa enggak gitu kan. Jangan-jangan KTP-nya asal nyemot punya anggota keluarganya aja gitu kan, bukan tenaga kerjanya gitu. Kemudian factory overhead pabrik. Ini Bapak Ibu jangan mikir yang susah-susah. Ini cukup bukti pembayaran rekening listrik Bapak Ibu udah cukup 1 aja. Tapi atas nama perusahaan atau atas nama pemilik perusahaan.
rekening listriknya. Bagi yang menyewa tempatnya, kemudian rekening listriknya ini belum atas nama Bapak Ibu atau perusahaan Bapak Ibu, perlu atau harus dilampiri surat pernyataan dari pemilik rekening bahwa rekening listrik yang digunakan itu saat ini yang ia miliki itu digunakan oleh Bapak Ibu. Perlu itu. Mungkin dari sekian banyak, mungkin ada. Kalau orangnya sedang Iya Pak. Kalau yang dia punya udah meninggal. Ya. Orang tua. Orang tua, oke. Orang tua masih suka. Oh, kalau masih suka nggak apa-apa, nanti bikin pernyataan aja. Kalau sudah nggak ada dengan surat keterangan dari RT. Pak, kalau untuk NIB-nya kan atas nama istri, terus untuk NBWP sama listrik itu atas nama suami, itu bisa enggak, Pak? NIB nama istri. Ya. NPWP sama KTP sama rekening listrik atas nama suami. Wes. Iki. Aku ngirim pesan sih. Mas jawab. Nama suami. Iya. Itu bisa mencetak di KPP dengan mengajak istri tercinta. Wes Siti tercinta. Ini Nanti diajak di KPP, nanti akan dicetakkan nggak bisa harta ya? Iya. Enggak, masih gabung ya. Iya. Jadi nanti ke Ini. KPP setempat, nanti minta cetak SPWP istri. Jadi jenengan nanti buat laporan SPT 1 tahunannya tetap 1. ya. Tapi SPWP jenengan itu SPWP istrinya nanti nama suami garis miring nama istri. Oh iya. Oke. Iya. istrinya berapa, Mas? KPP akan dilayani. Iya. Istrinya? Iya Bapak Ibu. Kayaknya Mas Istrinya 2. ini Satu aja nggak habis, Mas. aja melegakan gitu ya. Masalah yang berbeda di rekening listrik pakai surat keterangan pernyataan tadi nggak apa-apa Pak. Oh iya, jadi RT gitu, Pak. Oh iya, siap. Karena invoice ini baru berupa tagihan, belum terbukti bahwa Bapak Ibu membayar. Perusahaan, kalau apa ya Pak? Nah, ini yang keren ini sebenarnya. Gini Pak, nanti saya jelaskan Pak. Kemudian nota atau kwitansi itu harus ada nama pembelinya. Nama pembeli itu perusahaan Bapak Ibu. Kalau tidak pemiliknya, ownernya itu nanti kalau di cross check ke akta perusahaan. Itu ya. Kalau yang dalam badan usaha, kalau yang perorangan ya yang di NIB itu namanya siapa, bukti pembelian bahan bakunya adalah yang sesuai dengan di NIB. Kemudian ada identitas penjual. Identitas penjualnya harus ada. Seperti tadi kasus misalnya barangnya barang impor. Kalau tidak ada identitas penjualnya kan verifikator tidak tahu ini barang impor apa enggak. Tapi kalau di situ ada identitas penjualnya, ternyata yang jual ini adalah PT toko A di Boyolali, itu kan aman. Terus kalau tidak atas nama perusahaan, atas nama pemilik perusahaan, ini atas nama salah satu karyawan sebenarnya juga boleh. Jadi di daftar karyawan itu di KTP ini misalnya biasanya yang beli adalah staf ibu yang bagian belanja gitu. Nah itu harus ada di karyawan. Kalau ininya bukti pembelian bahan bakunya itu atas nama karyawan Bapak Ibu yang sering belanja, itu harus dimasukkan di dalam daftar karyawan biar aman. Moga Bu. Bahan bakunya hasil sendiri gitu ya. G. Nah, bingung ini. Bingung. Harus Bu. Harus ada. Ya ibu akal-akalan beli dari suaminya itu dari istri gitu. Oh, lo dah. Cara ngakali gitu. Atau dari anak, dari siapa Bu? Ya, pakai nota ini penjualnya adalah anak ibu gitu, pembelinya bapak ibu itu nggak apa-apa. Tapi faktur penjualan
Nama tokonya Miss Roni kerupuk bawang. Ini Miss Roni Bapak pemilik usahanya. Oh iya, Bandung Kulon jenengan berarti ya ini ya. Oke, nama toko ini, alamatnya ini, tipe faktur tunai ya, kemudian tapioka dan sebagainya. Penjualnya ini belum ada ya Pak ya? Saya belum lihat ini, sorry aja ya. Oh iya, bisa Pak. Penjualnya sudah ada, alamat penjualnya sudah ada di Kalinyama. Kemudian nama pembelinya Bapak ya, Miss Roni kerupuk bawang, alamatnya sudah ada, bayar di daerah sudah bisa. Dan ini start fakturnya tunai kan ya? Oke, bisa Pak. Sama-sama. Bukti pembayaran pengurusan mereknya. Kalau Bapak Ibu dapat fasilitas di pengurusan mereknya, berarti Bapak Ibu nggak bisa upload ini karena gratis. Saya tadi sudah bilang ini adalah cost base berdasarkan biaya. Seperti itu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat A dan B aja, itu nilai TKDN-nya sudah 34%. Sudah masuk. Kan yang tadi dipersyaratkan minimal adalah 25%. Dapat A dan B aja sudah masuk. Aman. Jadi kalau tadi yang PLN, pembayaran elektronik yang ruwet-ruwet, abaikan aja, gampang susah Pak. Ambil. Ini masih bisa diupayakan seperti itu. Moga Pak. Tapi yang apa Pak? Yang saya itu nggak bisa tahu nggak diisi, nggak bisa Pak, nggak bisa simpan. Yang C. Yang tadi yang apa? Hak intelektual atau sertifikasi apa itu kalau nggak diisi nggak bisa diklik Pak. Itu diisi nasa apa di TKDN-nya ya? TKDN-nya. Tadi kan saya juga masuk ke TKDN. Semua sudah pokoknya ada semua kan? Iya. Dari tenaga kerja, bahan baku semua sudah saya upload semua. Iya. Kecuali yang terakhir. Nggak ada gitu? Nggak ada. Nggak bisa. Yang merek kan kita nggak dapat merek Pak. Iya. Itu nggak bisa Pak. Nggak bisa simpan. Oh iya. Kalau nggak diisi katanya nggak bisa disimpan. Diketik aja Pak, belum ada itu bisa. Kosongin bisa kok Pak. Tidak diupload. Harusnya bisa sih. Harusnya bisa Pak. Upload sembarang gitu Pak ya, kosong aja bisa ya? Kertas kosong diupload boleh. Atasnya ditulisi untuk dokumennya ditulisi belum ada. Oh, gitu. Harusnya sih kalau sudah diisi tidak ada, kemudian nggak usah diupload bisa. Tapi kalau nggak bisa ya kertas kosong itu tadi. Untuk ngakali aplikasi. Udah dibawa ya? Oh gitu. Oh gitu tuh Pak. Gitu tuh Pak. Iya. Alhamdulillah ilmu baru itu Mas. Ada ilmu. Ini belum saya isi, saya simpan nggak bisa. Iya iya. Oke. Tidak harus Bu. Tadi diisinya tidak. Oh. Kalau sertifikat mereknya tidak diakui. Oh. Iya, haki. Iya, bukti pembayaran. Kode billingnya apa ya? Kalau gratis sudah saya bilang nggak bisa. Wah, tuh. Bayar loh ini. Kayaknya. Bukti pembayaran bisa. Padahal bayar ya Bu ya. Oh ya. Berarti Nggak ada jejak digitalnya gitu, nggak ada ya? berarti kalau gratis nggak bisa daftar Pak. Gimana? Kalau gratis nggak bisa. Kalau gratis pendaftaran hak mereknya, Iya. TKDN-nya bisa daftar. Iya. Yang tidak bisa itu hanya khusus di biaya pengembangan yang poin keempat itu ya, hanya 2% itu Pak. Jadi harusnya nilainya 40 nanti dikurangi 2% jadi 38. Jadi nggak ada pengaruh Pak. Pengaruhnya di angka TKDN. Iya. Tapi tetap lolos tadi. Tetap lolos. Oh ya. Harusnya tetap lolos. Makanya ini ada kasih Bapak ini nanti untuk kasus kita bersama. Iya. Yang merek itu apa billingnya? Kan ada waktu pembayaran merek kan Iya. ada billingnya itu ya? Iya, billing atau yang ada angkanya. atau misalnya yang sudah kita transfer Transfer billing dan sudah transfer di scan semua aja. screenshotnya. Nah, di foto atau scan nanti di upload.
Di mana buktinya itu? Ada. Belinya masih ada bukti bayarnya, tapi Pak yang harus. Bukti bayarnya, billingnya nggak pakai. Billingnya nggak kepake Pak. Karena misalnya saya dari dinas, dari Kumham ya itu ya, dari Kumham, saya mengeluarkan billing ke Bapak. Bapak kan belum tentu bayar ke saya. Kalau belum ada bukti bayarnya, saya tidak bisa meyakini apakah Bapak sudah bayar. Jangan-jangan hanya sampai ke e-billing nggak jadi dilanjutkan kan ya? Oh, alah. Logikanya seperti itu Pak. Monggo. Kalau bahan bakunya kalau beli online itu boleh pakai bukti dari pembelian online. Boleh. Biasanya kan ada yang Ya. Yang penting atas nama Bapak di ini pembelinya. Boleh. Nah, kalau yang berbayar itu bisa 100% Bapak Ibu. Bisa 100%. Kalau ini kan dibatasi hanya 40%. Karena kalau ini dibuat sampai 100%, nanti industri besar dan menengah teriak-teriak Pak. Oh, kenapa Pak? Kami bayar, mereka nggak bayar, sama ini lihat TKDN. Tapi secara fungsi sebenarnya sama, tidak ada perbedaan. Koneksi dengan e-katalog, e-katalog dengan mencantumkan TKDN-nya, kemudian main pedia, kemudian SIRIP, kemudian SIMPK, satu data Indonesia, apresiasi produk dalam negeri ya, kemudian ada UMK, padi, UMK, Siplah ya di daerah-daerah kayaknya ada Siplah juga, kemudian Siren Baja, kemudian Timah. Data TKDN diintegrasikan atau diinterkoneksikan dengan berbagai aplikasi milik pemerintah lainnya untuk memudahkan implementasi P3D. Seperti itu. Berapa nih? Coba 20%. Kira-kira 20%. 80% yang belum memiliki SINAS. Yang pertama yang disiapkan adalah NIB, kemudian NPWP dan email. NIB-nya yang harus bagaimana? Yang sudah berbasis resiko atau RBA. NPWP-nya yang bagaimana? NPWP-nya yang sesuai dengan NIB, namanya harus sama dengan yang ada di NIB. Kemudian yang ketiga harus ada emailnya di sertifikat. Di mana? Di NIB-nya. Ada sama di aplikasi SINAS harus sama tidak Pak? Emailnya harus sama. Harus sama. Oke. Jadi nggak bisa ganti email? Bisa, tapi ganti dulu lewat OSS. Oh iya. Ya, emailnya masih bisa diakses? Masih. Ya, kalau masih tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah emailnya tidak bisa diakses. Oke, satu kali terus lanjut materi. Oke. Sama, oke. Harus ada emailnya. Next, sudah jelas sepertinya Mas Am. Oke. 1, 2, 3, cek. Oke. Setelah jenengan punya akun SINAS, yang pertama kali dilengkapi adalah data perizinan. Data perizinan itu ada 3. Yang pertama adalah NIB, yang kedua NPWP, yang ketiga adalah perizinan berusaha sektor industri. Nanti di situ di bagian data perusahaan ya, data perusahaan, kemudian perizinan, itu 3-tiganya diupload harus centang hijau semua. Kalau kuning berarti baru diverifikasi, kalau merah ditolak, kalau hijau valid atau diterima. Oke. Untuk NIB ini yang diajukan KBLI harus sesuai dengan produknya ya. Kemudian untuk NPWP sama dengan keterangan dari Mas Aan, NPWP yang diupload adalah sesuai dengan NPWP yang diupload sesuai dengan NIB. Kalau NIB-nya adalah CP, maka NPWP-nya CP. Kalau perorangan ya perorangan, tidak boleh dicampur-campur. Kemudian untuk PBSI yang untuk resiko rendah tidak masalah karena NIB-nya cukup diupload ulang. Kemudian untuk resiko menengah rendah ini juga tidak masalah karena sertifikat standar bisa diselesaikan di OSS. Kemudian resiko menengah tinggi ini yang butuh perlakuan khusus karena nanti ada verifikasi dokumen untuk
untuk verifikasi sertifikat standar. Nanti untuk verifikasi resiko menengah tinggi akan kita jadikan rencananya akan kita jadikan satu kelompok. Jadi nanti yang konveksi ini kita jadikan satu kelompok karena nanti bimbingannya agak berbeda nih. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pengajuannya melalui dua, yang pertama lewat OSS, yang kedua lewat SINAS. Kemudian untuk pemenuhan persyaratannya akan dibantu oleh pendamping. Jadi dibuat bila mana jenengan membuat NIB itu melewati bulan Juni atau Desember. Jadi jenengan buat NIB-nya itu Januari, kalau melewati bulan Juni atau Desember jenengan harus membuat laporan. Ada yang membuat NIB di tahun 2024 bulan apa? 2024. Februari belum membuat laporan. Jadi kalau mau mengajukan sertifikasi TKN, tidak mengajukan. Tidak usah membuat laporan. Oke. Gas besok. Oke. Kemudian yang diperlukan belum. Yang diperlukan apa Bapak Ibu? Nanti yang diperlukan hanya tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu seperti apa? Dengan tanda tangan di atas kertas putih, kemudian difoto, kemudian diserahkan ke pendamping. Nanti pendamping yang akan mengolah menempelkan di laporan. Jelas ya, jangan fotokopi, terus kuncel, difoto, terus diupload. Itu tidak akan terverifikasi. Harus jelas, difoto boleh, di-scan juga boleh. Kemudian yang ketiga adalah listrik atau PAM. Ini adalah pilihan. Jenengan mau listrik boleh, mau PAM juga boleh pilihan. Dua-duanya boleh. Skornya bagaimana? Sama, 4%. Jadi jenengan upload yang listrik itu 4%, atau yang PAM 4%, listrik dan PAM 4%. Jadi jenengan pilih saja mau listrik atau PAM, mana yang lebih mudah. Yang harus disesuaikan, yang harus diperhatikan adalah sesuai dengan di NIB, sesuai dengan di NIB. Jika tidak harus dibuktikan dengan surat pernyataan. Kalau orangnya sudah tidak ada, karena nanti kalau yang membeli kan biasanya pemilik. Ya. Karena kalau membeli dapat cashback kan. Nanti kalau dikasih karyawan, karyawannya yang dapat cashback. Kecuali cashbacknya udah diminta duluan ke depan. Oke, kemudian ada pertanyaan tidak? Ada satu dulu ya, nanti lanjut materi. Pak, untuk sertifikat halal tadi yang diupload itu sertifikat halalnya atau bukti pembayaran? Sertifikatnya sama bukti pembayaran. Oh iya. Jadi dua-duanya di-upload? Iya, di-upload. Sertifikatnya sudah jadi gitu? Sudah? Iya, dua-duanya di-upload. Oh iya. Kemudian pasar tradisional yang tidak ada materi, tidak ada notanya, boleh menggunakan nota kontan Bapak Ibu. Di situ ada penjual sama pembeli, bahan yang dibeli apa, kemudian ada capnya lunas. Harus ada capnya lunas? Diusahakan ada Bapak. Kalau tidak nanti untuk pendampingan ada rekamnya per minggu mungkin. Ya, nanti dimintakan tanda tangan ke suppliernya. Sudah usaha dagang. Nah itu harusnya sudah punya cap Pak. Oh iya. Bayar ya, kita kembalikan lagi gitu. Pembeliannya per minggu atau per 2 minggu? Enggak pasti. Pembayarannya? Pembayarannya tuh enggak pasti. Kalau sudah kira-kira terkumpul udah kira-kiranya itu seminggu. Ya, sekali enggak ya, 2 minggu gitu lah. 2 minggu cukup Mas. Oke. Betul. Oh. Oke, tidak usah disertakan. Berarti tidak bisa. Oke. Berarti kalau saya punya. Tinggal KTP yang sebenarnya aja di foto. Saya rasa ini jelas tidak ada pertanyaan kalau ID-nya. Tapi jangan sekali-sekali Bapak Ibu mengganti atau memalsu ya. Oke, karena beberapa verifikator itu akan mengecek di situ. ID pelanggan kan bisa dicek Mas, Bapak Ibu. Lewat aplikasi Shopee, Tokopedia itu pasti langsung akan kelihatan. Jadi kalau memang di situ tidak ada, tidak usah disertakan, tidak apa-apa. Namun apabila itu bukan atas nama yang sesuai dengan NIB, tinggal dibuat surat pernyataan. Surat pernyataannya seperti yang di sebelah kanan. Surat pernyataan rekening listrik, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama,
tempat tanggal lahir, NIK, alamat. Dengan ini menyatakan bahwa langganan daya listrik dengan ID pelanggan sekian, jenis daya sekian, namanya disebutkan adalah benar digunakan untuk kegiatan industri oleh nama yang di NIB itu ditulis. Kemudian yang tanda tangan adalah pemilik rekening nih. Karena ada beberapa dari Bapak persen. Kalau tidak ada ini tidak apa-apa, masih ada 38%. Mas siapa tahu ada PWP. Yang ketiga adalah PBSI ya, perizinan berusaha sektor industri, bisa berupa sertifikat standar, bisa berupa NIB. Kemudian foto produk. Yang kelima, foto proses produksi, boleh video. Kemudian bukti pembelian, bukti tenaga kerja, pembayaran listrik atau air, kemudian pengembangan produk kalau ada. Oke, cuma itu aja, 9 kategori industri. Yang kedua, salah input alamat kantor pusat dan alamat pabrik. Yang sudah memiliki SINAS, inputnya ada yang pernah mengalami salah alamat belum? Belum ya, alhamdulillah kalau belum. Kalau yang sudah ada itu adalah Ayu Ting Ting, salah alamat. Oh, alamat palsu. Jangan apal tenang itu. Oke. Input alamat kantor pusat dan alamat pabrik itu nanti tidak usah khawatir, kita harus bersurat melalui helpdesk ya. Di situ di aplikasi kita membuat surat, kita untuk formatnya nanti kita bantu. Pabrik adalah NIB lembar kedua yang ada kotaknya, yang ada KPL-nya yang ada kotaknya. Oke. Terima kasih. Disperindah Kabupaten Boyolali, pihak-pihak terkait, panitia penyelenggara, sosialisasi, sertifikasi TKDNIK tahun 2024. Sukses buat peserta. OMKM Boyolali. Terima kasih. Pemirsa Horok Speed TV, jangan lupa like, subscribe, komen, share, matur suwun. Selamat berjumpa pada event selanjutnya. Cair. 1M. Cair. Cair, Mbak. Cair. Jus. Cair. Cair, Mbak. Cair, Mbak. Mbak siapa, Mbak? Cair. Mbak. Jus. Jus. Cair, Mbak. Cair, Mbak. Mbak siapa, Mbak? Cair, Mbak. Mbak siapa, Mbak? Sip. Pak Heru cair.